Puji Tuhan Bapak Ibu, hari ke-10 di perjalanan 2021. Dan saya ingin Bapak Ibu semua tetap mengingat apa yang telah saya katakan sebagai bagian dari perjanjian Tuhan dalam tahun terobosan ini. Kita diminta fokus kepada 4 hal. Fokus untuk hidup benar, fokus kepada jiwa-jiwa terhilang, fokus kepada saat-saat teduh kita, dan fokus kepada proses dan bukan hasil. Dan khusus di bulan Januari kita akan belajar bagaimana untuk fokus hidup benar. Minggu lalu kita belajar bagaimana hidup dalam kekudusan, mengembangkan akan level kekudusan kita. Kita tidak bisa bermain-main dengan dosa. Kita harus say goodbye buat dosa. Dosa bisa datang, tapi kita harus berkata tidak kepada dosa. Dan di minggu ini kita belajar untuk bagaimana bisa mengupgrade ketaatan kita. Hidup dalam ketaatan itu bicara tentang fokus hidup benar. Taat adalah sebuah kata yang mudah diucapkan, tetapi sesungguhnya waktu melaksanakannya sangat sulit. Karena taat tidak bicara tentang apa yang kita sukai. Taat bicara tentang apa yang Tuhan sukai. Taat bicara tentang apa yang pemimpin kehendaki. Taat sama sekali tidak ada hubungannya dengan kesenangan atau kesukaan kita. Taat berujung kepada apa yang diinginkan baik oleh Tuhan, baik untuk pemimpin kita. Terkadang kita berkata, saya mau belajar hidup kudus. Tapi bagaimana kalau saya tidak taat kepada pemimpin saya? Jadi mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus berkati, fokus hidup benar. Bagian kedua yang sangat penting adalah bagaimana mengupgrade ketaatan kita. Joshua pada pasal yang ke-6 kita dapati sebuah cerita yang luar biasa. Berfirmanlah Tuhan kepada Joshua, ketahui aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengendari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk di domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk panjang domba panjang itu bunyinya, dan kamu mendengarkan bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh, lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depannya. Saudara bayangin, ini mau perang besar. Instruksinya luar biasa. 6 hari mengendarinya 1 kali. Semua prajurit diam, hanya sangkakala yang dibunyikan. Pada hari yang ke-7 mengendarinya 7 kali. Dan begitu mendengar bunyi sangkakala, seluruh prajurit baru bersorak. Bapak Ibu, kebanyakan banyak kita, saya pun suka memakai ayat ini untuk belajar tentang kuasa pujian dan penyembahan. Tapi setelah saya membaca ini dengan dalam-dalam, saya mengerti bahwa Joshua 6 bukan tentang kuasa dari pujian penyembahan, tapi sesungguhnya kuasa dari ketaatan. Ketaatanlah yang membuat pujian Israel di hari ke-7 meruntuhkan tembok Yeriko. Andai kata mereka tidak taat, saya percaya biar mereka bersorak sampai suara habis pun, tidak akan pernah terjadi mujizat. Allah bertata di atas puji-pujian. Yes, puji-pujian yang dibarengi dengan sikap hati yang taat, maka akan berujung kepada mujizat. Setiap orang bisa menyembah Allah, setiap orang bisa memuji Allah. Tetapi yang melahirkan yang ilahi, yang melahirkan yang mujizat, hanyalah yang dibarengi dengan ketaatan. Dalam hidup kita lihat ada 2 hal besar tentang ketaatan yang dibangun oleh kita masing-masing. Yang pertama saya sebut sebagai ketaatan yang normatif. Seperti di Bilangan 13, di Bilangan 14. 12 pengintai begitu taat disuruh Musa. Tetapi setelah mereka melihat kondisi, apa yang terjadi? Mereka pulang, mereka memberontak. Mereka pulang, mereka berkata tidak bisa masuk Kanaan. Ini adalah ketaatan normatif. Ketaatan yang dibangun berdasarkan logika. Kebenaran, ketaatan yang dibangun berdasarkan apa yang dia anggap benar. Dan ini sama sekali nggak masuk hitungan secara Alkitab. Alkitab mengajarkan kita ketaatan yang imani. Ketaatan seperti yang dilakukan oleh Joshua
Yosua dan Israel di pasal 6 kitab Yosua ini. Sekalipun mereka nggak ngerti masa mau perang harus ke dari kota, tetapi karena mereka punya iman, Tuhan yang menyuruh, mereka taat melakukan dan mujizat terjadi. Tahun ini jangan bangun logikamu, bangun imanmu. Di dalam imanmu tumbuh ketaatanmu. Bukan berarti logika tidak penting, tetapi yang membawa kita ke sorga bukan logika. Yang bawa kita ke sorga adalah iman. Lukas 18 ayat 8. Jika anak manusia datang, apakah dia mendapati iman di bumi? Mari jemaat, belajar mengembangkan ketaatan yang imani. Bukan tentang yang kita sukai, bukan yang kita anggap benar, tetapi apa yang Tuhan anggap benar, apa yang pemimpin kita nyatakan sebagai suara Tuhan. Belajar taat untuk melakukannya, maka tahun terobosan akan mengguncang hidupmu. Dia sebagai master of breakthrough, Allah yang menerobos keluargamu, Allah yang menerobos rumah tanggamu. Dia melakukan yang luar biasa bersamamu. Fokus hidup benar, belajarlah mengupgrade ketaatan. Amin. Bapa di surga, inilah doaku. Berkati umatmu dengan mengucap syukur atas nama Yesus. Kuserahkan mereka untuk belajar mengembangkan ketaatan yang imani. Bukan tentang yang kami mau, bukan yang tentang apa yang kami inginkan, tapi apa yang Bapa dan pemimpin kami inginkan. Kami belajar untuk melakukannya. Dalam nama Yesus, berkatku untuk umatmu. Amin.